Halo teman-teman. Iya, alhamdulillah. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, kali ini Kamulana akan melanjutkan bacaan buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul. Siapa yang mau dengarkan ceritanya? Coba angkat tangannya. Iya, kali ini Kamulana akan menceritakan kisah Nabi yang ke-25. Ada yang tahu tidak? Ayo, tahu tidak? Nggak tahu? Iya. Masa nggak tahu sih? 25, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Oh gitu? Iya. Oke. Siap? Sudah siap dengarkan cerita? Siap. Oke, tapi sebelum kamu cerita, kita nyanyi bareng dulu ya. Oke. Teman-teman juga nyanyi bareng ya. Oke, siap. Sate lagi. Bukan sate. Oh iya. Satu ya. Ya. Sholat bersama itu mulia. Membayar zakat juga utama. Baik teman-teman, kita langsung cerita ya. Oke. Tadi kok kamu nggak nyanyi sih? Lain kali aja. Oke, siap. Kalau gitu, kamu boleh duduk dulu ya. Kita langsung cerita ya. Oke, Kak. Dah. Wah. Baik, teman-teman. Kamulana langsung bacakan ceritanya ya. Dari buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul. Kali ini Kamulana akan membacakan kisah Nabi Muhammad SAW ya. Siap. Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Nama tahun ini diambil dari peristiwa besar yang terjadi tak lama sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nanti Kamulana akan menceritakan lagi lebih dalam tentang kelahiran Nabi Muhammad ya, di lain kesempatan ya. Ketika itu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha hendak menghancurkan kota Mekah. Namun hal itu digagalkan oleh Allah. Allah mengirim burung-burung yang membawa batu dari neraka. Batu-batu itu dilemparkan kepada Raja Abraha dan pasukannya sehingga mereka semua binasa. Nabi Muhammad adalah keturunan Bani Hashim. Bani Hashim merupakan keluarga terhormat yang biasa menyediakan makanan bagi jemaah haji. Nama lengkap Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Namun Nabi Muhammad tidak sempat melihat wajah ayahnya. Sang ayah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan. Ya Allah, kasihan sekali teman-teman ya. Teman-teman harus bersyukur jika teman-teman masih ada ayah dan masih ada ibu ya secara lengkap ya. Setelah melahirkan Nabi Muhammad, Aminah memberitahu kabar itu kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat gembira mendengar kabar kelahiran cucunya. Ia lalu menggendong Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan membawanya masuk ke Ka'bah untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah. Mencari ibu susuan bagi anak yang baru dilahirkan merupakan tradisi bangsa Arab kala itu. Oleh karena itu, Abdul Muthalib kemudian menunjuk Halimah Asy-Syaidiyah binti Abdul Zu'aib untuk menjadi ibu susuan bagi cucunya. Halimah adalah seorang wanita yang berasal dari Bani Sa'd bin Bakr. Ketika Halimah melakukan perjalanan ke Mekah dengan ditemani suaminya, ia menunggangi seekor keledai betina yang kurus sambil menggendong bayinya. Sementara itu, suaminya menunggangi kuda yang tua yang sudah tidak bisa lagi menghasilkan susu. Sepanjang perjalanan, bayi Halimah terus menangis sehingga ia dan suaminya tidak dapat tidur semalaman. Rupanya bayi itu kelaparan karena air susu Halimah kurang banyak. Ketika membawa Nabi Muhammad pulang, keberkahan mulai dirasakan oleh Halimah.
Air susu Halimah yang tadinya hanya sedikit mendadak penuh. Nabi Muhammad dan bayi Halimah pun dapat menyusu kepadanya hingga kenyang. Suami Halimah lalu memeriksa unta tuanya. Terkejut ia ketika mendapati bahwa susu unta itu dalam keadaan penuh. "Wahai istriku, sepertinya engkau telah membawa seorang anak yang penuh dengan keberkahan," kata suami Halimah. Suami Halimah kemudian memerah susu unta itu untuk diminum bersama istrinya. Rasulullah berada di dalam pengasuhan Halimah dan keluarganya selama 2 tahun. Maka selama itu pula lah keluarga Halimah senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah. Setelah 2 tahun, Rasulullah kemudian dikembalikan kepada ibunya, Aminah. Karena ingin mengenang suaminya yang telah tiada, Aminah membawa Nabi Muhammad menziarahi makam Abdullah bin Yastrib. Abdullah di Yastrib. Ketika itu Rasulullah berusia 6 tahun. Aminah juga mengajak serta seorang pembantunya yang bernama Ummu Aiman untuk ikut bersamanya. Aminah beserta rombongannya menempuh perjalanan ke Yastrib yang jaraknya kurang lebih 500 km dari Mekah. Setiba di sana, mereka langsung menziarahi makam Abdullah. Setelah sebulan menetap di Madinah, Aminah dan rombongannya pun pulang. Namun karena kelelahan menempuh perjalanan yang sangat jauh, Aminah jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia di sebuah daerah yang bernama Abwa. Setelah Aminah tiada, Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek yaitu Abdul Muthalib. Ya Allah teman-teman, kasihan sekali. Di saat itu juga masih kecil Nabi Muhammad juga kehilangan ibunya yaitu Aminah. Abdul Muthalib mengasuh beliau dengan penuh kasih sayang. Ia selalu berusaha menyenangkan cucunya yang sudah menjadi yatim piatu. Abdul Muthalib meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, lebih 2 bulan 10 hari sebelumnya meninggal. Abdul Muthalib menitipkan pengasuhan Nabi Muhammad kepada Abdul Thalib, paman beliau. Ya Allah, sekali lagi teman-teman, Nabi Muhammad diuji pada saat Nabi Muhammad usia 8 tahun. Nabi Muhammad kehilangan kakeknya. Kakeknya meninggal dunia juga teman-teman. Jadi Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abdul Thalib. Oleh Abdul Thalib, Nabi Muhammad disayangi dan dianggap anak sendiri. Abdul Thalib bahkan lebih mengutamakan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, Abu Thalib menjadi orang terdepan yang membela dakwah beliau, meski ia sendirian tidak mau masuk Islam. Saat Rasulullah berusia kurang lebih 12 tahun, Abu Thalib mengajak ikut berdagang ke wilayah Syam. Setibanya di Busrah, yang merupakan bagian dari Syam, Abu Thalib bertemu dengan seorang rahib bernama Bahira. Rohib yang sehari-harinya senang menyendiri untuk beribadah itu menyambut Abdul Thalib dan Nabi Muhammad dengan sangat ramah. Ia bahkan mengundang mereka untuk bertamu ke rumahnya. Ketika melihat Nabi Muhammad, Bahira pun mendekat untuk mengamati beliau. Setelah itu, dengan wajah cerah, ia berkata kepada Abdul Thalib, "Wahai Abdul Thalib, sesungguhnya keponakanmu ini kelak akan menjadi nabi. Ia akan menjadi seorang pemimpin dan membawa rahmat bagi semesta alam." Mendengar perkataan Bahira, Abdul Thalib mengerutkan keningnya. "Wahai Bahira, bagaimana kau bisa mengetahui?" Bahira lalu memberitahu Abdul Thalib bahwa ia melihat tanda kenabian di pundak Nabi Muhammad. Tanda itu telah digambarkan di dalam kitab suci kami. Pemilik tanda itu diramalkan akan menjadi nabi terakhir yang akan menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya, jawab Bahira. Bahira juga menyarankan kepada Abdul Thalib untuk mengembalikan Nabi Muhammad ke Mekah. Hal itu dimaksud untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri beliau. Abu Thalib percaya pada apa yang dikatakan Bahira, sebab ia juga telah banyak menyaksikan keistimewaan di dalam diri Nabi Muhammad. Ia lalu mengikuti saran Bahira dan mengembalikan Nabi Muhammad ke Mekah. Sejak kecil, Nabi Muhammad telah menunjukkan keimanan dan akhlak yang mulia. Beliau tidak mau mengikuti kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah, seperti menyembah berhala dan uzza, mabuk-mabukan, dan berbagai macam bentuk kemungkaran lainnya. Ketika dewasa, kepribadian yang baik semakin menonjol di dalam diri Nabi Muhammad. Beliau adalah sosok yang ramah dan lemah
lemah lembut, selalu menepati janji, suka menolong, dan selalu menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Beliau juga dikenal memiliki sifat yang sangat jujur, sehingga orang-orang memberi julukan Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya. Kejujuran Nabi Muhammad membuat seorang saudagar kaya bernama Khadijah menaruh kepercayaan kepada beliau. Khadijah kemudian meminta Nabi Muhammad untuk membawa barang dagangannya ke Syam dan menjual di sana. Berkat kejujuran dan kecerdikan beliau, barang dagangan itu laku keras sehingga menghasilkan keuntungan berlipat bagi Khadijah. Rupanya, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad membuat Khadijah berkeinginan menjadikan beliau sebagai suami. Khadijah lalu meminta seorang temannya yang bernama Nafisyah binti Muhyan untuk menyampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad setuju dan beliau pun akhirnya menikahi Khadijah. Ketika usia beliau adalah 25 tahun, sementara itu Khadijah berusia 40 tahun. Kemungkaran dan kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di Mekah membuat Nabi Muhammad risih. Hati beliau semakin merasakan ketidaknyamanan dan penolakan atas segala yang mereka lakukan. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad selalu bermimpi di dalam tidurnya. Di dalam mimpi, beliau melihat cahaya matahari yang indah terbit di pagi hari. Mimpi tersebut terus berulang hingga 6 bulan berturut-turut. Untuk menenangkan diri, Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk mengasingkan diri di Gua Hiro. Di dalam gua beliau memperbanyak ibadah dan memohon petunjuk kepada Allah. Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro. Jibril juga mengabarkan perihal pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul yang diutus oleh Allah berdakwah kepada kaumnya. Adapun wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Alaq, surat ke-95, 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Robmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada awal-awal berdakwah, Nabi Muhammad melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Beliau menyuruh kepada keluarga dan sahabat-sahabat dekat di lingkungannya. Kelompok pertama yang masuk Islam disebut dengan As-Sabiquna Awalun. Orang-orang pertama yang masuk Islam melalui dakwah beliau secara langsung diantaranya adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Pengikut beliau pun semakin bertambah dengan bantuan para sahabat yang telah terlebih dahulu masuk Islam. 3 tahun setelah Nabi Muhammad mulai berdakwah, turunlah perintah Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Setelah menerima perintah itu, Nabi Muhammad mengumpulkan kaum Quraisy ke Bukit Safa dan berseru kepada mereka, "Wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak bisa berbuat apapun terhadap diri kalian di hadapan Allah. Karena kelak semua akan dimintai pertanggungjawaban sesuai amalan yang dilakukan di dunia." Mendengar seruan Nabi Muhammad, Abu Lahab berkata, "Celakalah kau, Muhammad. Memang hanya untuk ini kau mengumpulkan kami semua di sini. Buang-buang waktu saja." Abu Lahab juga memerintahkan kaum Quraisy untuk tidak mempercayai pada apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. "Janganlah kalian dengarkan Muhammad. Demi Lata dan Uzza, sesungguhnya dia tak lebih dari seorang yang telah meninggalkan agama nenek moyangnya." Kaum Quraisy kemudian membubarkan diri dan meninggalkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terus melanjutkan dakwanya, meski kaum Quraisy selalu menentang dan bahkan menyakiti mereka. Mencaci maki Nabi Muhammad dengan kata-kata yang kasar dan kotor, bahkan melempari beliau dengan kotoran. Namun, Nabi Muhammad menerima semua itu dengan sabar. Beliau juga mendoakan agar kaum Quraisy diberi hidayah oleh Allah. Kebencian kaum kafir Quraisy di Mekah semakin menjadi-jadi, apalagi setelah melihat bahwa pengikut Nabi Muhammad semakin banyak dari hari ke hari. "Kita harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Muhammad dan para pengikutnya," tekad mereka.
Kaum Quraisy kemudian melakukan pemboikotan terhadap Nabi Muhammad. Para pengikut dan juga orang-orang yang mendukung beliau, mereka menggantung piagam pemboikotan di salah satu dinding Ka'bah. Piagam itu berisi larangan untuk berjual beli bahan makanan, berteman, ataupun menikah dengan pengikut Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad udah semakin ada ujiannya teman-teman nih. Pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy membuat Nabi Muhammad dan para pengikutnya menderita. Mereka kehabisan bahan makanan sehingga hanya bisa menyajikan dedaunan dan kulit binatang sebagai makanan. Setelah 3 tahun, piagam pemboikotan itu rusak dan tulisannya terhapus. Sebagian kaum Quraisy yang sebenarnya tidak menyetujui pemboikotan itu kemudian sepakat untuk mengakhirinya. Meski pemboikotan itu telah berakhir, tetapi akibatnya masih dirasakan oleh pengikut Nabi Muhammad. Tubuh mereka menjadi lemah dan kemudian jatuh sakit, termasuk Khadijah. Tak lama kemudian istri tercinta Nabi Muhammad itu pun meninggal dunia. Belum hilang kesedihan Nabi Muhammad, Abu Thalib pun meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi sekitar 6 bulan setelah pemboikotan. Hal itu mengakibatkan kesedihan yang sangat mendalam pada diri Nabi Muhammad, apalagi sang paman meninggal dalam keadaan belum memeluk agama Islam. Pada tahun yang sama, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang sangat dicintai. Oleh karena itu, tahun itu kemudian dikenal dengan sebutan Tahun Duka Cita. Orang-orang kafir Quraisy meminta bantuan kepada seorang Yahudi untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Dibuatlah sebuah rencana antara orang Quraisy dan orang Yahudi tersebut. Mereka mengutipnya hingga tahu betul jalan-jalan yang sering dilalui Nabi Muhammad pada jam-jam tertentu. Wow, Nabi Muhammad mau diapain ya teman-teman ya? Keesokan harinya, si Yahudi telah menunggu Nabi Muhammad di sebuah lorong menuju Ka'bah yang biasa dilaluinya. Ketika lewat, si Yahudi tiba-tiba meludahi wajah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana teman-teman reaksi beliau ya? Beliau cuma tersenyum, sama sekali tidak marah, apalagi dendam. Beliau berlalu begitu saja. Si Yahudi malah yang kaget, kenapa Muhammad tidak sedikit pun marah dan terpancing emosinya. Gumamnya heran. Hal yang serupa dilakukan lagi keesokan harinya dengan harapan Nabi Muhammad benar-benar marah, sehingga si Yahudi merasa berhasil dengan misi tersebut. Namun, Nabi Muhammad tetap bergeming, beliau tetap tenang dan tidak menampakkan wajah marahnya. Luar biasa teman-teman. Suatu ketika Nabi Muhammad tidak mendapati si Yahudi yang rajin meludah itu. Nabi Muhammad heran, kemana gerangan orang tersebut? Setelah mencari info ke sana kemari, beliau kemudian mendapatkan kabar bahwa orang tersebut sakit. Mendengar kabar tersebut, bukannya senang, Nabi Muhammad malah hendak menjenguknya. Nabi Muhammad mengetuk pintu rumah si Yahudi. "Siapa itu?" tanya si Yahudi dari dalam rumah. "Aku Muhammad," jawab beliau. "Muhammad siapa?" "Muhammad Rasulullah." Si Yahudi benar-benar kaget. Dia kemudian membukakan pintu. "Mau apa engkau datang ke sini?" tanya si Yahudi dengan penasaran. "Aku ingin menjengukmu," kata orang-orang. "Engkau sedang sakit," jawab beliau. Si Yahudi itu kemudian menangis terisak-isak. Dia begitu malu dan terharu. "Wahai Muhammad, sejak aku sakit belum ada seorang pun yang menjengukku, termasuk orang yang menyewaku untuk menghinamu. Justru engkaulah orang pertama yang menjengukku, orang yang sering aku ludahi wajahnya," ujar si Yahudi penuh penyesalan. Ia pun mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Masya Allah. Tekanan kaum Quraisy semakin meningkat. Mereka tak segan menyiksa dan bahkan membunuh orang-orang yang berani mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Karena itulah Allah menurunkan perintah kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah, kaum muslimin dari Mekah disambut dengan hangat oleh penduduk Madinah. Mereka yang dari Mekah dikenal dengan sebutan kaum muhajirin, sementara yang menyambut di Madinah dikenal dengan sebutan kaum Ansor. Islam berkembang dengan pesat di Madinah. Nabi Muhammad dan para pengikutnya berhasil menghimpun satu kekuatan besar yang sulit ditaklukkan oleh kaum kafir. Akhirnya Allah memberi kemenangan besar kepada umat Islam, sehingga ajaran kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dapat terus berkembang hingga sekarang. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik teman-teman, itulah kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ya, Nabi Muhammad itu dari lahir sudah diuji dengan tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu,
terus tidak mempunyai kakek, lalu dirawat oleh pamannya. Saat sudah dewasa, Nabi Muhammad selalu mendapatkan tantangan dari para kaum-kaum sebelumnya dia, Yahudi dan sebagainya. Tapi dengan kelembutan hatinya, akhirnya Nabi Muhammad mampu mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam Islam hingga saat ini. Teman-teman, ayo jaga keimanan kita dengan rajin sholat, rajin belajar, ya, dan rajin taat kepada orang tua dan taat kepada Allah. Baik teman-teman, terima kasih udah dengarkan cerita dongeng dari Kak Maulana, kisah teladan 25 Nabi dan Rasul, dari Nabi yang pertama hingga Nabi yang ke-25. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.